Ada bebek, ada panda. Hari ini kita gerebek rumah Kak Marsanda. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better men. Yeah. Caca, apa kabar? Baik, Tak. Sehat? Sehat, kamu gimana? Ya ampun, guys. Pas dong, wow. Sekarang perbedaannya, oh my god. Beda ya, beda ya? Beda banget. Kok bisa, Kak? Cepet banget. Enggak, ini setahun. Setahun? Setahun dulu, struggle berusaha olahraga, diet. Setahun, 21 kilo. 21 kilo. Ternyata beneran bisa ya, guys. Jadi kalau kamu nggak bisa turunin, berarti kamu males. Yes, pokoknya kalau misalnya aku aja bisa, yang tadinya sebesar itu, pasti kalian juga bisa. Kakak dari berat? 76, jadi sekarang 55. Wow. Kita akan main-main nih. Aku dulu pernah gerebek tuh apartemennya kakak. Iya. Sekarang ini rumah barunya Kak Marsanda. Aku di sini dari, kan kita pandemi tuh April 2020. Aku dari Maret 2020, sebulan sebelum pandemi aku pindahan ke sini dari apartemen yang kamu main waktu itu, yang kamu datang. Wah, tapi katanya ini bangunan sekitar sini juga punya kakeknya Kak Marsanda. Kalau rumah ini sebetulnya punya keluarga, ya diwariskan oleh kakek lah ya. Jadi itu kayak townhouse gitu kan. Townhouse dari A, B, C, D, E. Salah satunya aku tempatin buat aku. Terus masih punya turunan dari kakek gitu. Oke, berarti Kakak Marsanda ini turunannya kakek-kakeknya dulu tuh investasinya banyak ya? Oh, banyak banget. Dia Kak Marsanda ini sultan sebenarnya. Keluarga sultan. Ini lukisan gambar. Cakep banget lukisan ditembak gini, guys. Cakep banget sih ini. Ini foto loh, bukan lukisan. Ini gambar. bukan lukisan? Bukan. Wow. Jadi foto asli di print gede. Iya, ini kakak juga yang konsepin ada lightingnya. Iya, itu dari interior desainernya sih. Soalnya kalau nggak pakai lighting kan jadi nggak kelihatan. Kurang Kurang nonjok gitu. Iya, benar. Jadi sama siapa aja kakak tinggal di sini? Aku di sini tinggal sendiri. Kalau lagi ada Sienna sama Sienna, tapi setiap hari ada asistenku yang pulang pergi datang. Oke. Jadi Sienna suka Sienna pasti main ke sini. pasti main ke sini. Nginep ke sini kalau lagi jadwalnya dia sama aku, dia nginep di sini. Keren ya. Ini single mother yang satu ini, guys, dari dulu punya ada gebrakan-gebrakan. Aku suka dengerin tuh konten-konten kakak kalau lagi tentang curhat, terus tentang mental motivasi health. ya. Karena aku pernah ngerasa waktu itu, aku ngerasa kayak mental health itu nggak ada deh buat aku. 2019, 2020, itu aku ngerasa kayak nggak pengen hidup. Nah di situ aku Oh, down. down banget. Di situ aku ngerasa ternyata sok kuatnya cowok tuh sekalinya kena tuh kayak Malah lebih berat cowok daripada cewek. iya. Karena cowok tuh diajarin boys don't cry. Bener. Jadi cowok tuh lebih nggak boleh nunjukin kelemahan. Bener. Padahal sama-sama manusia. Bener. Makanya kadang-kadang orang suka nanya, kenapa sih cowok itu kalau pulang dari kantor suka main game? Me time-nya. Kadang dia me time atau dia kadang-kadang nyari hobi kayak main bola. Karena banyak masalah di luar sana yang dia pendem, yang dia nggak mau ceritain ke istrinya biar istrinya atau anaknya tuh biar nggak susah. Atau bahkan ke orang tuanya dia nggak mau cerita. Iya. Jadi dia cari rilis dia sendiri. Tapi kadang-kadang nggak semua cowok kuat. Iya, bener banget. Nggak semua cowok kuat. Widih, ini sih bener kayak studio set sih ini. Terus Dapur studio set, guys. Jajar-jajarin. Kan berarti ini ya, rapi gitu ya?
suka rapi. Yang ini dijajarin ke belakang, yang ini ke samping gitu-gitu lah, ada agak OCD dikit gitu. Oh, jadi kakak ada OCD? Sedikit kali ya, nggak tahu. Kayaknya ada juga deh sedikit. Tapi bagus kan, jadi tertata gitu. Lihat nih guys, harus ada jaraknya nih guys. Iya, jadi nggak boleh rapat. Iya, kalau lebih bagus tuh ada jaraknya. Terus kalau misalnya sama harus mundur lurus ke belakang, ada yang ke samping. Betul sekali. Tapi punya OCD itu bagus apa enggak sih sebenarnya? Kalau udah sampai yang ganggu itu menyeramkan deh. Soalnya ada OCD yang parah yang kayak bisa matiin nyalain lampu tuh cetak sampai kayak, atau enggak mastiin pintu udah kekunci misalnya sampai 5 kali berulang-ulang, itu udah OCD yang klinis. Aku cuma suka rapi. Bener. Ya. Karena dulu ya sebenarnya sekarang tuh kan banyak orang tuh, aku suka nonton kalau lagi Kak Marsanda FYP dulu pada ngehujat Kak Marsanda suka nyanyi-nyanyi di video joget-joget. Sekarang semua orang bikin joget-joget, nyanyi-nyanyi di TikTok. Sebenarnya penemu TikTok itu Kak Marsanda. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Mestinya kakak waktu itu bikin aplikasinya Kak dari tahun itu. Sekarang kakak mungkin udah jadi super triliuner. Iya bener. Dulu tuh kayaknya kita nggak pernah kepikir gitu nyanyi depan kamera, joget-joget gitu. Sekarang hampir semua orang. Kayaknya tuh aku visioner tapi nggak business minded. Nah, tapi kakak responnya gimana tuh dulu ngelihat kakak yang dulu terus kakak yang sekarang gitu? Aku ngerasa sama aja sih aku yang dulu dengan sekarang. Oke. Maksudnya kalau misalnya masalah yang kayak tadi aku bikin video, orang sekarang semua yang melakukan hal yang sama tuh bagi aku bukan suatu kebanggaan. Bukan kayak wah tuh kan gue udah duluan, lo pada nggak tahu aja enaknya gimana. Karena buat aku kayak semua orang punya deadline, bukan deadline sih, kayak waktu kesadarannya masing-masing gitu kan journey-nya. Jadi kayak ya kalau buat orang lain baru ngeh sekarang ya udah silahkan lah, enjoy. Oke, jadi ini kita naik ke, jadi ini total ada 3 lantai. Oke, wah 3 lantai. 3 lantai ditambah basement di bawah. Oh ini ada basementnya Kak? Ada basement, ada kamar buat asistenku di bawah. Oke. Nah sekarang kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada kamar bedroom tidur aku. Ada walk-in closet di sini sama ada ruang tamu. Nah ini ruang tamu, ruang TV lah ya. Ih, asik buat banget santai-santai. sih, guys. Sempat dikabarin nih katanya dekat sama abang Vicky Nitinigoro. Dekat sama Vicky Prasetyo, katanya sempat ada berita sama kakak Marsanda dekat sama Vicky Prasetyo. Itu heboh headline aja, kan kamu tahu sendiri pasti pernah mengalami juga headline tidak benar. Tapi aku nggak terlalu. Emang aku dari dulu bukan tipe yang suka mengklarifikasi kan kalau ada gosip-gosip miring. Iya, aku diemin. Katanya diem gitu ya. Iya, aku biarin berlalu gitu loh. Iya jadi sih. kayak kalau ada yang mau nanya, ya udah aku bilang ya enggak gitu. Tapi kakak open nggak ketika ada misalnya sekarang nih ada yang lagi deketin kakak, PDKT, atau kakak memang oke gue kayaknya sekarang lagi pengen hidup gue sendiri gitu? Enggak sih, aku masih terbuka aja untuk punya hubungan lagi gitu, nggak kayak yang trauma sama relationship atau apa. Jadi kalau cocok ya kenapa enggak gitu. Cuman memang belum ketemu. Oke, jadi memang sebenarnya kakak itu orangnya ini ya fleksibel, santai. Soalnya kalau mungkin orang-orang di luar takutnya, nanti kalau deketin gimana ya, kalau ini gimana ya. Enggak, aku kayak malah aku senang berteman sih sebenarnya. Karena kan membuat kita keluar dari zona nyaman gitu ya. Benar. Iya, terus kayak jadi dapat persepsi-persepsi baru yang beda sama kita kalau dari orang lain, kayak memperkaya aja sih. Tapi gimana sih kakak menjadi ibu untuk Sienna gitu? Kita kan sebagai orang tua kita pengen anak kita jadi anak yang sopan pastinya. Iya. Cuman kan kita banyak ngelihat dari cara parenting orang tua kita ke kita dulu atau teman-teman kita, itu kan banyak yang menganggap anaknya itu lo anak, gue orang tua, gue di atas hierarki gitu loh. Jadinya gimana kita mau anak kita jadi orang yang sopan kalau kita ke anak kita aja nggak sopan. I see. Nah jadi aku tuh ke Sienna bener-bener respectful banget gitu, dari dia bayi aja. Kalau aku mau gantiin bajunya aku minta izin dulu, aku kasih tahu dia walaupun dia belum bisa ngomong nih. Sienna, sekarang ibu mau gantiin baju Sienna ya, kita angkat pahanya ya, kita buka bajunya ya, pampersnya kita ganti dulu. Jadi dia tuh kayak nggak di-treat kayak daging hidup gitu loh, kan orang ngeliat bayi kan kadang-kadang kayak ya lamp aja gitu, daging aja gitu kan, belum jadi orang. Karena kita ngerasa belum ngerti gitu ya. Iya, padahal mereka tuh merasakan kalau kita ngehormatin mereka. Dan aku jadi ngerasa kayak,
oh dia tuh respect dan hormat sama aku, ibunya bukan karena takut, tapi karena memang dia respect. Nah itu yang aku pengen tuh dari dulu, itu yang aku bangun. Keren juga ya guys, itu kayak pelajaran deh buat ibu-ibu luar sana ya. Ketika kita mungkin apa aja kita respect sama anak kita, nanti anak kita bisa respect sama kita, dan juga ketika dia punya anak lagi. Bener, nurunin cara parenting yang sama. Sebetulnya ini sebenarnya kamar tidur. Awalnya. Cuman aku bikin jadi ruang baju. Ini baju semua. Ini ada anting-anting. Ini bando-bando satu tempat semua. Itu kalung-kalung. Jadi semua kategorinya di tempatnya masing-masing. Ini tas. Ada nggak di sini baju yang menurut kakak ini meaningful banget dalam hidup kakak? Jadi kalau ditanya baju favorit, aku jawabannya nggak ada. Karena aku itu semuanya favorit dan aku tuh bunglon. Jadi kadang-kadang bisa tomboy looknya, kadang-kadang bisa girly, kadang-kadang bisa bunga-bunga, kadang-kadang bisa kayak simple banget, cuman kaos polos sama celana jeans. Jadi segala style lah ada. Ada. Jadi kalau favorit nggak ada guys. Tapi ini ada nggak? Ketika kakak kan kemarin beratnya 70-an atau 50-an. Nah itu gimana tuh? Itu tuh aku akhirnya bikinin garage sale gitu loh. Oke. Baju-baju yang udah kegedean, aku kumpulin semua, terus udah gitu aku jual-jualin. Jadi kayak pre-love gitu. Oh, jadi nggak ada yang kakak simpen nih, momen dulu gue pernah segini gitu? Ada nggak ya? Ya nggak ada sih. Nggak ada tempat sih. juga sih. Iya. Iya bener. Soalnya kalau misalnya nyari baju kan jadi bingung ya. Ini udah nggak muat ya udah nggak usah. Terus kan jadi ke samping-samping ini nggak muat gitu. Kalau mendingan dikasih aja, dijual. Nah mungkin banyak teman-teman juga yang pengen belajar nih, kayak gimana sih cara kakak menurunkan berat badan? Oke, yang bener tuh pertama diet dulu, makanannya dikurangin sampai badan kita lebih kecil, baru kita olahraga. Oh, bukan olahraga. Bukan olahraganya dikencengin. Tapi makannya tetap gitu ya? Iya, kan aku mikir ya udah gue makannya tetap aja wow. Tapi gue olahraga wow juga nggak ngaruh. Pas aku udah ngurangin makanan, aku intermittent fasting gitu, terus lebih kecil kan berat badannya. Baru aku olahraga seminggu 4 kali, 5 kali. Ini mungkin buat yang nggak ngerti, intermittent fasting itu kayak gimana kan? Jadi intermittent fasting itu dari bangun tidur sampai jam bebas ya, kita kayak ada jendela makan gitu kan. Misalnya aku makan cuman dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Cuman itu doang boleh makan? Misalnya. Kalau aku sih kadang-kadang jam 3 sampai jam 8 atau jam 5 sampai jam 8. Lebih kecil lagi kalau lagi ekstrim aku jam 5 sampai jam 8. Jadi konsepnya kayak puasa sih sebenarnya. Kayak puasa. Jadi dari bangun tidur nggak makan sampai jam 4 jam 5, terus makan sampai jam 7 jam 8, terus itu puasa lagi sampai tidur, besok pagi siang sore gitu baru makan. Kayaknya nggak semua diet yang misalnya aku lakuin diet ini berarti bakal berhasil juga buat dia gitu, nggak tentu. Nggak tentu ya. Tiap beda badan beda reaksi. Tapi boleh cheat nggak sih kak? Boleh. Kalau nggak cheat day kayaknya agak kurang sehat ya, karena kan kita mesti balance juga. Cuman kalau misalnya intermittent tuh jadi lambung kita tuh yang tadinya misalnya ukurannya lebih besar jadi mengecil kan. Karena kan kita kebiasaan ngasih makannya jadi dikit, berkurang kan. Lama-lama tuh kayak sistem pencernaan kita tuh lambung dan lain-lain tuh mengecil. Jadinya begitu dikasih makan banyak udah nggak mau. Baru abis itu kakak olahraga? Iya. Jadi setelah 3 bulan intermittent atau berapa? Enggak, aku paling cuman sebulan intermittent. Olahraganya cuman yang ringan-ringan doang karena aku tahu nggak bakal itu yang bikin aku kurus. Nah sesudahnya pas sudah kurusan aku olahraga kencang. Bisa ditiru guys, intermittent fasting 1 bulan, habis itu lanjutin olahraga. Yes, pasti untuk bisa. shaping. Creation room lantai 4 nih, katanya ruang rahasia nih kayaknya. Ini ruang buat kerja, ruang buat kreatif. Banget guys. Ini ada rak-rak buku-buku di situ. Terus di sini ada ruangan buat kalau mau nonton pakai proyektor nih. Oh bisa juga. Ke situ. Terus tau nggak, ini tuh gambar ini aku bikin jadi tembok bebas buat Sienna. Jadi kalau dia mau coret-coret tembok bebas di sebelah sini, sama teman-temanku yang datang juga kalau mau coret-coret silakan. Tapi susah nggak sih kak ngurus anak yang udah mulai beranjak dewasa sekarang gitu? Malah aku ngerasa lebih challenging waktu dia masih kecil ya. Karena kalau sekarang kan udah lebih nggak jauh umurnya sama aku. Oke. Bercandanya juga lebih apa ya?
Mungkin yang menantang adalah gimana supaya anakku sekarang tetap terbuka sama aku. Karena kan dia ABG nih. Kita kan mau kalau dia punya masalah sama teman di sekolah, kita kan mau sebagai orang tua anak kita tetap curhat sama kita sebagai orang pertama. Bener. Nah itu sih yang jadi PR buat aku, dan aku ngerasa ya mudah-mudahan Sienna bisa terus terbuka sama aku. Dulu Kak Caca pernah diberitakan punya bipolar. Sampai sekarang Kakak masih punya bipolar itu nggak? Kalau sampai sekarang aku udah cuman masih konseling sama psikolog, sama masih konsultasi sama psikiater. Cuman udah ke-maintain ya. Jadi aku udah mengenal bipolarku tuh seperti apa, trigger-trigger aku tuh apa, aku udah bisa ngedeteksi gitu loh. Bipolar itu bisa menjadi bagus nggak dalam satu sisi, Kak? Bisa. Jadi gini, orang yang bipolar bisa kelihatan kayak nggak kenapa-napa. Kalau dia udah menemukan fine tuningnya untuk kayak healing dirinya sendiri gitu loh. Kayak misalnya dia, oke, gue soal tidur gini, soal makanan gini, olahraga gini. Lingkungan juga pengaruh. Kalau orang-orang lingkungan kita, orang-orang yang bikin kita down, itu kita kan orangnya sensitif ya kalau punya riwayat bipolar. Jadi bener-bener pengaruh positif atau negatif tuh kerasa banget. Ada riwayat turunan nggak sih, Kak, kalau bipolar itu bisa nurunin bipolar lagi ke keturunannya? Sebetulnya mungkin ada ya, tapi kalau yang aku tahu persentasenya itu bisa jadi 0 ke anak, maksudnya 0%, jadi nggak mungkin turun ke anak asalkan gimana pola asuh kita sebagai orang tua ke anak, sama anak ini luka batinnya seperti apa. Kan setiap orang pasti punya trauma, pasti punya pengalaman gak enak. Tapi apakah dia punya luka batin atau trauma yang sampai deep banget, sampai bikin dia hancur? Nah kalau itu sebesar itu mungkin bipolarnya bisa keluar. Keren juga ya, sekarang kita kalau ngobrol sama Kak Caca tuh banyak dapat ilmu juga, masukan juga. Keren loh Kak Caca, makin kesini makin keren. Ya makasih loh Kak udah boleh main-main ke rumahnya. Sama-sama, dengan senang hati. Ini salah satu ngelihat perubahan Kak Caca dari hidup, karir, sekarang terus udah mulai banyak kesibukan lagi juga ya Kak Caca ya. Udah habis series. Lagi series sih sekarang Kakak. Kemarin series baru ada yang tayang, Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Terus nanti mau ada syuting lagi. Syuting lagi, wah. Semakin produktif ya Kak ya? Iya. Rahasianya apa Kak? Bisa bangkit lagi, istilahnya gini, kan Kak Caca ini karirnya unik. Dari kecil udah fame. Dari zaman istilahnya kita masih SD, Kakak udah di TV, terus sempat bergejolak hidup Kakak, terus sekarang bisa bersinar lagi. Itu rahasianya apa Kak untuk terus bisa keep up dan going strong gitu? Rahasianya mungkin nggak pernah berhenti percaya bahwa kita itu diciptakan sama Allah untuk tujuan yang besar. Mau lagi sedown apapun, mau satu dunia nggak ada yang percaya sama kita, mau semua orang hater lagi jadi hater buat kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan itu sahabatku dan akan ada hari yang lebih baik akan datang. Aku nggak pernah sedetik pun lepas dari keyakinan itu. Jadi masalah keyakinan, faith atau iman Mel ya, iman itu satu, dan yang kedua masalah waktu aja. Ada target-target mungkin Kak ke depannya, apa yang pengen dicapai? Mau menghitung lebih banyak apa aja yang udah aku capai. Wah. Mau diinget-inget, karena kadang-kadang kalau kita udah mencapai, kita pengennya yang naik lagi. Jadi nggak puas-puas ya? Nah, kalau ambisius tidak diimbangi sama kemampuan bersyukur tuh bahaya sih menurut aku. Keren. Jadi pengen tetap ingat dan berterima kasih, ngapresiasi diri sendiri. Itu lebih enak ya daripada. Jadi ngitung yang udah punya dibanding yang belum punya. That's deep, keren. Keren Kak, makasih banyak. Menurutku aku cukup terinspirasi banget di sini. Thank you Kak Caca, ngelihat rumah barunya yang lucu, keren, estetik, anak muda banget. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah.